Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam Perjanjian Lama telah dinyatakan adanya suatu pemerintahan ilahi sebelum dunia ini ada, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan oleh Allah Anak atau Yesus Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan demikian, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ayat ini membuktikan secara langsung dan terbuka tentang keilahian Tuhan Yesus, sekaligus kedudukannya sebagai Tuhan. Sangatlah jelas bahwa telah ada pemerintahan sebelum dunia dijadikan. Kata memerintah dalam ayat di atas, teks aslinya adalah masyal, yang berarti memerintah, turul, turen. Bisa juga berarti menguasai, to have dominion. Sedangkan yang permulaannya dalam ayat di atas lebih tepat dipahami bahwa yang sudah ada sejak dahulu adalah pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan Allah. Saudara, kata sejak purbakala atau kedem dalam teks aslinya berarti zaman purbakala, atau kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ancient time. Sedangkan dahulu kala teks aslinya olam, yang mana memiliki arti kekekalan atau terus-menerus, eternity. Ini membuktikan adanya sebuah pemerintahan yang terus-menerus telah berlangsung, yaitu dari kekekalan. Terkait akan hal itu, Daniel menyatakan bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan kekal. Dikatakan betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Daniel 4 ayat 3. Dengan demikian, sejatinya Tuhan Yesus sudah memerintah sejak purbakala atau sejak dunia belum dijadikan. Jadi, Allah Bapa memerintah melalui Putra Tunggalnya, yang mana kemudian hari dikenal sebagai Yesus Kristus. Tentu pemerintahan ini adalah dalam subordinasi Allah Bapa. Tuhan Yesus menyatakan ia tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakannya. Yohanes 5 ayat 19. Hal ini tentu menyangkut segala sesuatu yang Allah Bapa pernah kerjakan, termasuk dalam hal penciptaan. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya, akan lebih jelas lagi. Dikatakan bahwa Allah Bapa menunjukkan kepadanya
kepada Kristus segala sesuatu yang dikerjakan Bapa. Yohanes 5 ayat 20. Segala sesuatu di sini pasti menyangkut seluruh karya yang Bapa pernah lakukan, termasuk ketika bersama-sama Sang Logos atau Kristus Yesus dalam menciptakan langit, bumi, serta dalam pemerintahan Bapa. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, Mazmur 45 ayat 7. Tuhan Yesus sendiri juga berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang. Itu ada di Yohanes 5 ayat 18. Secara tidak langsung, ini menunjukkan tindakan Allah Bapa yang terus-menerus dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada putusnya dalam karya Allah Bapa bersama diri Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, sejak penciptaan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, nyata sudah bahwa pemerintahan Allah sesungguhnya sudah berlangsung sebelum dunia dijadikan, yaitu melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika Ia berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Ia telah memiliki kemuliaan dari Bapa. Yohanes 17 ayat 5 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, kemuliaan dalam ayat ini bukan hanya menunjuk keagungan suatu keberadaan. Maksudnya karena berada bersama-sama Allah Bapa, tetapi juga mengandung pengertian memiliki kuasa dalam penciptaan dan pemerintahan atas ciptaannya yang Allah percayakan kepada Tuhan Yesus. Langit dan bumi dan segala isinya tidak akan jadi tanpa firman atau Sang Logos, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3. Kalau Tuhan Yesus yang menciptakan dunia ini bersama-sama Bapa, tentu kita bisa memahami bahwa Dia juga kepala pemerintahannya. Di sini Tuhan Yesus memerintah sebagai pelaksana atau mandataris Allah Bapa. Akhirnya saudara, melalui penjelasan di atas, kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, seperti yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 9-11 yang demikian bunyinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas kan? Jelas sudah, pemerintahan Tuhan Yesus adalah pemerintahan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah pelaksana, dan sejak dahulu kala Allah Anak atau Yesus Kristus telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.